trace gitu, apa namanya, ada alamat yang bisa diketahui begitu. Nah itu kan yang punya kemampuan itu adalah platform media sosial. Yang jadi masalah memang saat ini platform media sosial itu kadang-kadang nggak nurut sama pemerintah kita. Komdigi itu sebenarnya nggak kesusahan ketika minta take down atau minta apa namanya satu unggahan yang sifatnya hoax atau hate speech untuk turunkan itu susah. Kenapa? Karena kemampuan Komdigi itu yang diterima oleh platform itu adalah ketika berkaitan dengan judi online dan pornografi. Sehingga ketika yang lainnya dibilang sama platform itu kan kebebasan berpendapat dan lain-lain. Ya gitu. Tambahkan saja variabelnya kan bisa seharusnya. Nah itu platform harus nurut harusnya kan gitu. Plus kalau tadi saya bilang, kalau misalkan nih aparat penegak hukum kita, Komdigi nih punya peralatan tools yang bisa digunakan untuk mengejar penjahat-penjahat itu. Karena memang banyak mas penjahat-penjahat di Indonesia ini yang memanfaatkan media sosial ini untuk kepentingannya demi duit gitu. Untuk merusak suasana dan situasi yang ada di media sosial. Mereka bisa bikin unggahan-unggahan apapun, yang penting ada yang bayar, dia ngikutin. Dan itu jadi trending, begitu jadi trending, platform itu melanjutkan tugasnya buzzer ini. Dan itu yang bahaya, sehingga semua bahkan orang tadi Anda juga sempat menyinggung bahwa satu orang bisa punya ratusan bahkan ya, ribuan. Dan ribuan. itu dikontrol oleh satu orang, namanya Pon Farm gitu. Dan itu, kita bisa, jadi sekarang nggak usah susah-susah nih para mahasiswa nih ya, kalau misalkan posting sesuatu nggak ada yang like, ada yang view, beli aja, bayar aja. 10.000 perak bisa sampai 10.000, 20.000 view dan lain-lain. Artinya begini Mas Wawan, ini saya ingin bridging ke Mas Alphonse itu. Dengan segala kejahatan yang tadi disampaikan oleh Mas Pratama, artinya masih mampu ya perangkat-perangkat hukum di negeri ini melakukan pemberantasan, pembasmian terhadap itu. Harusnya mampu. Harusnya masih mampu. Jangan hopeless loh Mas Alphonse gitu maksudnya. Ideal yang harus kita tuju adalah medsos yang terkontrol. Dan kita belajar dari hari ini bahwa kita lihat China mengontrol. Ini nggak setuju saya terkontrol ini. Sebentar, kita dengarkan dulu. Terkontrol itu artinya kan semua aktivitas internet diketahui, kan dikontrol sama pemerintah gitu. Kalau menurut saya nggak setuju. Kata-kata itu menurut saya jangan dipakai. Terkontrol seperti yang dimaksud Mas Pratama. China mengontrol internet dengan sangat ketat. Saya nggak bilang diterapkan di Indonesia. Lalu ada negara lain, Australia, Perancis, Kanada bebas media sosial. Udah jalan berapa tahun, kemudian sekarang di Australia pendidiknya belajar bahwa rupanya media sosial terlalu bebas memberikan dampak buruk bagi pelajar di sana. Mereka sekarang berbalik ikut China, mau ngontrol media sosial. Nah, jadi sebenarnya idealnya. Artinya apa? Mengekang kebebasan masyarakatnya dong berarti? Idealnya, istilahnya kita punya anak, ya kan? Baru kecil, apa kamu langsung kasih kebebasan, langsung nyetir mobil? Nah, kasih dulu tanggung jawab, belajar, udah bisa nyetir mobil, baru kamu boleh nyetir mobil. Kalau anak kecil, baru dewasa, segala macam mau tahu, kita kasih kebebasan, lalu terjadinya kebablasan, ya itu kita juga akan menyesal. Kira-kira begitu. Itu namanya literasi bukan kontrol. Ya, artinya itu yang diterapkan, literasi bermedia sosial. Pengontrolannya di situ menurut Anda? Dimulai sejak dini. Iya betul. Dan itu memang perlu dilakukan. Dan kenyataannya dilakukan. Dan negara maju melakukan di negara Australia, Prancis, Kanada yang tadinya bebas banget, nyata-nyata sekarang mereka batasin kok. Artinya negara intervensi begitu? Negara intervensi dengan membatasi? Iya, mereka mengeluarkan peraturan bahwa di Australia kalau mau medsos kamu mesti ada ID-nya. Udah ID tertentu baru boleh, kalau nggak boleh. Nah itu salah. Di sana itu sukarela gitu, artinya apa? Jadi ada satu akun yang dia memang secara sukarela mendaftarkan dengan ID-nya. Artinya apa? Artinya dengan kesukarelaannya itu, dengan mendaftarkan ID-nya dia bisa mendapatkan feature tertentu. Misalkan centang biru, atau ada fitur-fitur lain yang bisa didapatkan dan lain-lain gitu. Tapi kalau istilahnya mengontrol. Sebenarnya itu tujuannya. Kontrol. Tapi kalau ngontrol bahaya. Jadi gini, dia dapat centang biru. Di internet kita nggak bisa ngontrol. Kamu cuma satu akun, dia pakai VPN. Ya pakai jalur lain. Betul. Gitu. Tetapi tetap mau nggak mau diikutin. Lu kalau mau centang biru, lu kasih ID lu, ya itulah yang sah diakui. Daripada bikin kebijakan yang nggak akan ada gunanya gitu, mendingan lakukan aja langkah-langkah yang kira-kira bisa membuat dunia media sosial ini menjadi dunia yang baik, enak ditinggali gitu. Maksud saya kayak gitu. Gitu. Bukannya justru malah di cut off lah gitu. Cut off, ini nanti bahaya kalau Gen Z membuat gerakan loh nanti gitu. Mas Pratama, dikeroyok rame-rame di sini. Yang ingin saya tanya adalah ketika Anda tadi mengatakan bahwa ini bukan dikontrol. Apa bedanya sebetulnya
mengontrol dengan mengatur. Itu kan kalau dikontrol itu artinya orang nggak boleh melakukan apapun. Mau ngomong dia pasti akan hati-hati ya ngomong ya. Nggak boleh ya kepada pemerintah ya. Anda ngelaporin apa nih? Itu kan dibatasi. Itu dikontrol. Kita nggak boleh ngapa-ngapain. Kalau diatur gitu bahwa kita nggak boleh ngomongin masalah hoax ya, kita nggak boleh ngomongin masalah hate speech ya, ada konsekuensi hukumnya di sana ya, hati-hati ya, kita batasi dengan regulasi. Itu mengatur maksud Tapi Anda? bukan represif. Ketika orang mau melakukan aktivitas kritis terhadap pemerintah, tiba-tiba dikejar dan lain-lain. Bukankah itu sudah diterapkan oleh negara kita saat ini kan? Himbauan-himbauan itu kan sudah diterapkan kan sebetulnya? Ya sebenarnya iya, yang jadi masalah adalah tidak semua orang punya pikiran bahwa media sosial ini harus kita jalani seperti kita hidup di dunia nyata. Ya kan, sehingga banyak orang-orang yang merasa media sosial ini bebas sebebas-bebasnya. Nah itu yang nggak boleh, maka literasi digital dari mulai kecil diterapkan. Yang kedua, banyak penjahat-penjahat itu yang harus ditangkepin sebenarnya. Kemarin pendekatannya cukup elegan saya lihat. Bahwa ada platform media sosial yang disalahgunakan tanda kutip yang tadi sampai untuk Mas Oleh menghimpun massa, ya kan? Lalu dia sukarela tanda kutip, ya kan? Kita hilangkan dulu live. Pendekatan-pendekatan seperti itu yang kita perlu apresiasi. Jadi daripada katakan pemerintah yang bilang stop nggak boleh live, enggak. Tetapi penyelenggara aplikasinya yang punya kesadaran gitu. Saya nggak tahu di belakangnya apa yang terjadi, tapi lebih bagus begitu, lebih elok begitu. Dalam kondisi tertentu ya kita katakan. Betul. Jadi kira-kira seperti itu yang harus dia bukan Cuma Mas Alfon, yang dikhawatirkan itu disamaratakan saja semuanya begitu loh. Nggak boleh live ya. Nanti untuk semua urusan nggak boleh live juga nanti. Buat jualan nggak bisa live nanti repot juga. Kenyataannya kan platformnya yang nentuin, bukan dari pemerintahnya kan. Ini platformnya kok. Ya, platformnya yang mutusin kok, nggak bisa live, bukan dari pemerintah yang melarang. Ya sebenarnya itu ada request juga dari pemerintah gitu supaya untuk ada pembatasan akses karena saat itu kan memang gila-gilaan. Sebenarnya live itu nggak ada masalah, yang jadi masalah ada orang-orang tertentu yang dia source-nya diubah dari kamera menjadi komputer gitu sehingga yang di live-kan itu sebenarnya bukan yang ada di Indonesia. Yang di live-kan itu konten-konten video rekaman yang isinya itu memang huru-hara dan lain-lain yang seolah-olah itu kerusuhan di Indonesia. Itu memancing. Nah, itu orang-orang yang harus dikejar, penjahat-penjahat itu yang harus dikejar. Jangan ngejar orang-orang yang dia memang mau nge-live-kan sesuatu yang benar gitu, tapi dianggapnya dia salah ikut-ikutan sama yang jahat itu. Gitu. Ya, tim siber kita kan sudah bekerja untuk itu. Menurut Anda penegakan hukumnya masih kurang? Ya kurang banget kalau menurut saya. Kalau misalnya penegakan hukumnya sekarang baik gitu, kita sekarang santai hidup, nggak ada scam, nggak ada penipuan, nggak ada lain-lain. Kan sekarang ini karena banyaknya kebocoran data, banyak masyarakat kita yang hanya bisa sebenarnya nggak ada yang selamat, hanya bisa menjadi korban dan calon korban saja gitu ya kan. Nah oleh karena itu tugas aparat penegak hukum nangkepin tuh penjahat-penjahat itu gitu ya kan, sehingga apa mereka nggak macam-macam, nggak merugikan masyarakat kita. Sekarang yang dirugikan nggak bisa ngapa-ngapain loh, ada 400 orang Indonesia ternyata kena APK undangan, tiba-tiba semua rekeningnya habis terkuras gitu ya kan, gara-gara media sosial. Itu tuh mereka penjahat-penjahat itu, ada yang orang bikin unggahan hate speech dan lain-lain pakai buzzer, itu yang ditangkepin harusnya. Mas Alfons, gitu. Negara tidak boleh menyerah, negara tidak boleh menyerah, negara tidak boleh hopeless. Aparatur-aparatur yang ada harusnya ditingkatkan. Itu yang seharusnya dilakukan, Mas. Bukannya justru malah memotong kebijakan. Ya, menuju ke sana kan kita nggak bisa langsung ambil satu keputusan langsung jadi gitu. Menuju ke sana perlu pendewasaan, perlu proses. Ya, itu yang harusnya dilakukan. Jadi nggak bisa, nggak bisa harus begini juga. Ada prosesnya ya.